Welcome teman-teman ke Weekly Analysis. Ini kita punya 3 analisa ya minggu lalu. Yang pertama Bitcoin. Ini area sell-nya 65692. Kita cek teman-teman. Nah, ini kurang dikit ya. Price kurang sedikit banget. Nggak masuk. Sayang sekali. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Eh, Next week kita bisa cari lagi. Oil. Oil harapan saya kemarin price pullback ke supply. Untuk saya bisa cari sell di 84. Ternyata nggak mau, langsung turun. Nah, harusnya pertama bisa turun teman-teman. Dinilai kontrak berikutnya ya. Untuk minyak ya pembelian berikutnya harusnya bisa turun. Karena sekarang beli pertamax yang biasa bisa dapat 20 liter, cuma dapat 14 liter. Cool teman-teman. Menunggu reaksi di area demand. Nah, kita playback. Teman-teman lihat, sempat mental sekali. Masuk lagi tapi nggak ada reaksi, nggak ada perlawanan. Jadi di demand ini tidak terdapat reaksi. Sehingga demand tersebut broken dan downtrend ini makin nampak sekali. Ini kemarin sudah saya kasih kisi-kisinya ya teman-teman di channel Telegram. Terlampir area supply gold 4353. Pantau dulu, sepertinya naik untuk turun guys. Naik untuk turun. Tapi ternyata yang terjadi belum sampai supply dia udah drop ya. Bitcoin juga kemarin sudah saya lampirkan di grup Telegram. Jadi kalau Anda belum join ke grup Telegram silahkan join. Lalu gold ya saya update juga. Gold menyentuh demand. Kelihatan ya teman-teman. Tapi tren masih turun. Saya supply di tanda tidak berhasil dites. Oke. Lalu info lagi teman-teman bahwa kelas batch 31 kita mulai di 30 Juni. Besok Selasa depan. Ya. Silakan yang butuh kelas silakan join. Lalu plan terakhirnya ini teman-teman. Gold ya. Area supply 4073 yang kalau kita pantau atau lihat sekarang, nah ini harga masih ada di supply ya 4074 sekarang teman-teman ya. Dia masih ada di area supply. Nah, what's next dari gold ini ya teman-teman? Saya mau ambil yang baru aja si gold. Mana si gold ini dia. Saya akan pakai server yang lain itu teman-teman. eh saya pakai server vintage ya. Yang pengen trading di vintage silakan. Linknya ada di bawah. Sekali lagi, saya melihat potensial gold itu drop. Ya, buat teman-teman yang buy di atas, fisik ya terutama, maksud saya ya. Jangan FOMO buy dulu, tapi sering-sering cek harga gold. Perkiraannya 3439 atau 3500 lah target turunnya. Ya, kalau kita lihat weekly, seperti ini. Break awal, break kedua, strukturnya, ya teman-teman. Support di sini. Yang harusnya minggu lalu prediksi saya ini bisa dijemput. Di sweep baru naik ya teman-teman. Harapannya begini, ambil ini dulu, naik, supply, dan turun. Supply yang weekly ini. Pengennya gitu. Cuman, dia belum mau ke sana. 3879. Ini jadi target kita minggu depan. Ya, daily ya. Nah, ini nampak teman-teman. Mayor
low, high, lower, lower high, lower low. Clear. Minor. Minor ya teman-teman. Nah, konsen kita di minor ya ini. Di sini. Kita biarin dulu aja. Hapus. Ya, ini minor ya kita. Ini ada supply di atas. Nah, ini kita tandai saja. Perlu saya kasih price kali ya. 4, 4, 3, 2. Tapi nggak ngerti saya itu pak bakal sampai atau enggak koreksinya. Ya, karena kalau melihat dari minornya ini, si Delhi, ini ada break sudah teman-teman. Sudah ada break. Minornya ini trading range ya. Oke, saya kecilin ke 4. Nah ini, lihat aja teman-teman. Low, high, low, lower high, lower low. Nah, kalau menurut Ahmad area supply-nya ya oke ini. Ini di atas juga ada sih ya. Di sini teman-teman. Nah, menurut si H4. Oke. 4183, 4294. Di atas ini ada 4341. Oke. Nah, tetapi ini kan ada saham 4 teman-teman. Yang kemarin saya share di sini. Ini saya pakai Rensia 1. Ya, kita pegang dulu 4 ya di sini. Saya ke H1. H1 itu saya pakai Rensia ini. Break. Range. Supply. Oke. Nah, oke teman-teman. Nah, besok minggu depan teman-teman. Besok minggu depan. Teman-teman tolong waspada. Ini price naik, turun, naik, turun, naik. Ya, jadi yang seller di sini termasuk saya, kita exit maksimal ini. Demand, oke, demand. Karena bisa saja ini akan ada koreksi yang 4. Apakah sampai sana? Ya, karena ini ada break, ini break dulu. Tapi malam, tadi malam itu terjadi, tapi saya nggak sempat update. Strukturnya kecil ini ya teman-teman. Oke, nah, nah ini nggak langsung ke sana, ini ke sini mungkin. Nah, dasarnya apa? Ini. Nah, oke. Jadi seller yang ada di sini 70-an ini di area yang saya kasih di Telegram ya 73 70-an ini exit maksimalnya di sini. Oke. Karena ini berpotensi naik lagi. Coba saya jelasin teman-teman. Ini saya ambil low ke higher high. Ini di menit ini sudah nggak begitu fresh.
diambil. Oke, tapi ada kemungkinan sih kita cek M15 ya. Oke. Oh, berarti exitnya besok di sini teman-teman. 40.35 sampai 40.23. Ya, 40.35 sampai 40.23. Nah, jadi polanya begini. Seller keluar di 40.35. Ya, jadi ini gambarannya saya M30 aja biar lebih jelas. Nah, kelihatan ya teman-teman. Jadi itu awal minggu harusnya gold turun untuk naik. Turun untuk naik. Bingung silakan tanya di kolom komentar. Biar gak penasaran. Gimana jadinya? Ya, jadi minggu depan potensinya gold berpotensi turun untuk naik sebagai koreksi H4. Nah, oke oke, clear ya teman-teman. Di gold ya. Ini plannya ini berarti. Sekarang dari gold kita ke Bitcoin. Ini Bitcoin yang kemarin kita nggak dapat ya di sini ini ya dapat di cuma sampai 6548, target salnya 65.733. Ini saya ganti aja deh. Eh, saya pakai OKX server ya. Kita ambil time frame kecilnya aja. Ini ya teman-teman. Kalau di OKX ini low, ini di break, ini masih shadow semua. Saya ambil dari forex.com. Ini ada perbedaan. Oh sama, sama teman-teman, sama. Oke sama. Nah, semua ekor nih, semua ekor. Bitstamp. Oh semua ekor teman-teman, semua ekor. Ya. Nah, awal mula lalu yang 2 minggu lalu ya ini supply. Ya, lalu ini break trading range. Ini plan kita minggu ini yang tidak terjemput dihambat ya. Oke. Nah, berarti saya melihat kecenderungan range-nya sekarang ini yang saya pegang teman-teman. Karena faktor break di sini. Oke. Apa saja boleh lah ya. High, low. Nah, jadi ada pantau untuk Bitcoin. eh kita per detail ini ya teman-teman. 2000. Ini potensi jadi liquidity. Kenapa? Ini dia punya eh resisten dan support yang pernah bertukar. Yang level itu akan di break dulu baru turun seharusnya menurut saya. Teman-teman boleh beda keyakinan. Jadi belum ada kata buy Bitcoin, masih sell. Oh, H1 juga saya berdetail begitu, sama.
Sama teman-teman. Tiba-tiba hujan malam ini teman-teman. Saya bikin video ini jam 1 malam. Ya, ini ya teman-teman. Bitcoin ya. Sebenarnya bisa juga karena ini ada minor-minor lagi. Cuman saya melihat ini ada SR flip itu bisa jadi liquidity. Karena ini dia di bawah 50%. Ya, ini Bitcoin. Jadi gold tadi sudah turun untuk naik. Bitcoin nanti naik untuk turun minggu depan. Ya teman-teman. US oil. Nah ini US oil agak gimana gitu. US oil saya ganti server aja ya teman-teman. Pakai FXCM. Nah dari sudut pandang daily ini low di break. Ini bikin range. Dia sudah mencari low teman-teman ya. Ini harapan saya di dia ambil aja candlestick yang paling bawah. Oke. Hopefully ini nanti yang menjadi sih tempat tempat mantulnya harga naik. Ya tempat mantulnya harga naik. Oke teman-teman. Tempat mantulnya harga naik. Nah ini karena ini aturannya sudah kelihatan ini supply. Nggak bisa diatur ya diawur aja teman-teman. Ya ini big picture-nya 4 jam. Nah 4 jam ini masih ekor. Ini break. Ini range. Ya kalau saya mau entry sell ini kalau mau entry sell di sana. Oke. Kenapa di sana teman-teman? Karena ini compression berpotensi jadi sih liquidity. Jadi kalau saya nunggu ya saya nunggu dia naik, itu turun lagi. Nah, target turunnya itu ke demand ini, ya, demand ini 66. Nah, kita cek price-nya berapa. Ya, rules pertama atau skenario pertama, geser dulu itu. Atau memang ya harga langsung turun, baru naik. Oke. Jadi sama skenario dua dia mantul supply dulu untuk oil atau langsung ke demand. Oke. Lalu closing ya teman-teman. Kita punya US Index. US Index target masih sama 102. Ya teman-teman. Dan ini gambar saya di minggu lalu. Dia mantul di 101,496. Harusnya dikoreksi ke sini teman-teman. Besok minggu depan. Saya kasih kosong. Saya gedein garisnya. Nah ini. Harusnya dia mantul di sini. Untuk naikin turunnya biarin dulu. Nah ya. Mantul di sini. Berapa price-nya? 103. Oke. Jadi US Index akan menguat lagi harusnya minggu depan. Oke teman-teman. Sudah ada gold yang mau turun untuk naik. Sudah ada Bitcoin yang mau naik atau turun. Oil
Ada area pantau supply, ada area pantau demand. Dan di XY yang saya melihatnya uptrend. Ya, tapi minggu depan berpotensi turun ke 100 dulu US Index. Lalu kita sambil cek Forex Factory untuk minggu depan. US. Oh, ada Fed Chairman NFP ya teman-teman. NFP-nya week US. Forecastnya week US. Tapi kita lihat besok. Jadi yang kita lihat besok adalah NFP untuk minggu depan. Ya, level-level sudah saya lampirkan. Nanti saya upload ke TradingView juga. Silakan join Telegram dulu. Sukses selalu dan jangan lupa yang butuh materi lebih lengkap join kelas Batch 31. Kita mulai besok minggu depan hari Selasa. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih.